Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan negarawan kita yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid, yang kami muliakan guru kita yang mengampu pengajian Fathul Mu'in, Dr. Kiai Haji Izzat Shalih Jailani, para alim ulama, para kiai sepuh, Kiai Haji Khairullah Ramli, Kiai Haji Suryani Aziz, orang tua kita Kiai Haji Salman Yahya, orang tua kita Kiai Haji Shalih Rahmani, Bapak Haji Rojali Mansur, Bapak Haji Rahmat Ismail, kemudian guru kita, kakanda kita Kiai Haji Firdaus, yang kita muliakan juga Bapak Lurah Bangka, Bapak Firdaus Alawi atau yang mewakili, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di zaman di mana banyak manusia yang tidak peduli dengan sanad. Silaturahim tentu saja yang telah mengalami makna akulturasi, telah mengalami makna pergeseran menjadi ukhuwah seperti ini adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan masa kini. Karena tanpa sanad siapa saja akan mengatakan apa saja. Dan faidah yang terbesar selain daripada yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka, mulai dari yang paling tipis semisal ayyuhal walad, naik lagi ke ta'limul muta'allim, naik lagi sampai tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim karangan Imam Badruddin bin Jamaah. Kita juga harus melihat kepada waqi', realita di mana kita hidup. Maka dalam kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang harus kita review ulang, sekaligus mengetengahkan wacana kebangsaan kita, bahkan melek dengan situasi geopolitik saat ini. Al-Islam shalih di kulli zaman wa makan. Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tepat guna dan pasti tepat sasaran di setiap masa dan keadaan. Kita hidup di zaman di mana generasi muda kita sudah tidak peduli lagi dengan pengajian-pengajian semacam ini. Padahal ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat memperhatikan permasalahan ta'lim dengan kitab dan juga dengan sanad. Di zaman Nabi SAW, waqi'nya berbeda dengan di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in, kitab sudah mulai ditulis. Berbeda lagi dengan tabi'in. Kitab-kitab ilmu alat sudah mulai ditulis. Berbeda lagi dengan atba' tabi'in, sampai munculnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
munculnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Al-Hafidh At-Tahawi, yang mana ketiganya ini adalah pionir di dalam ilmu akidah. Dan akhirnya datang lagi masa Imam Al-Baqillani, Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, hingga sampai kepada saat ini para ulama kita selalu memegang teguh sistem sanad ini. Karena Nabi SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh." Ilmu ini akan dibawa dari generasi ke generasi melalui manusia-manusia yang punya sifat udul. Orang-orang yang adil, artinya yang tidak tercoreng-moreng di dalam sirah dzatiyahnya, di dalam track recordnya secara keilmuan maupun secara akhlak. Di zaman sekarang tak peduli manusia dengan sirah dzatiyah, tak peduli dia dengan CV. Padahal kita kalau mau menerima pegawai saja, kita lihat orang ini siapa, belajarnya di mana, gurunya siapa. Kita sudah tidak lagi hidup di zaman itu. Asalkan viral, maka patut orang ini mengajar. Padahal di zaman dulu para ulama nggak begitu. Hadis lana rijalakum. Kasih tahu kepada kami orang-orang yang pernah kamu ambil ilmunya. Ini yang pertama. Bahwa pengajian-pengajian seperti ini yang diadakan di Masjid Al-Ibadah, forum silaturahim yang berisi para ulama kibar, ini ulama-ulama Betawi besar semua hadir di Masjid Al-Ibadah. Habaib-habaib besar, yang kecil cuma saya aja anak bawang. Bahkan seorang negarawan seperti Kiai Haji Hidayatul Wahid juga ikut hadir. Ini menjadi penting. Sebab jangan sampai Islam ini di kotak-kotak. Nah sekarang ada upaya yang seperti itu. Ada upaya membangun narasi bahwa hendaknya kita hanya mengambil dari ulama Nusantara, dari ulama pribumi. Ada dikotomi. Apalagi sekarang ditambah, meskipun film ini tentu saja ada sisi positifnya, film terwalid-walid itu. Walid tak Dewi boleh, itu ya. Yang jadi masalah bukan konten filmnya, akan tetapi simbol agama yang digunakan itu terkadang mengecoh orang-orang yang tidak faham. Narasi yang pertama yang kita lihat, bagaimana seperti ada upaya untuk memisah antara habaib dengan kiai, memisah antara ulama dalam tanda kutip narasi yang dibangun pribumi Nusantara dengan ulama Arab. Saudara, Nabi Idris alaihissalam adalah bapak pembangunan dunia. Guru kami Dr. Muhammad Hisham Kamil Habib Musa di dalam syarah Aqidatul Awam beliau mengatakan Nabi Idris itu adalah orang yang membangun 188 kota. Arsitekturnya jago Nabi Idris. Kira-kira keturunan siapa Nabi Idris nyambungnya ke Nabi Adam? Apakah Sam, apakah Ham atau Yafith? Lewat Sam. Sam bin Nuh ini Abul Arab, bapaknya orang Arab. Jadi Nabi Idris alaihissalam dari Arab. Namun tidak pernah ada narasi yang dibangun oleh agama kita, bahkan semenjak Nabi Adam alaihissalam ada sampai sekarang untuk mendikotomikan ini. Gak ada sama sekali. Mau bukti lihat. Di Makkah dulu ada seorang ulama, guru daripada Kiai Salman Yahya, Al-Imam Al-Musnid Musnidul Asr Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, orang Padang. Seantero orang Arab, bahkan Abu Yasin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ngajinya ngambil sanadnya juga dengan Syekh Yasin. Sekelas ulama besar dari keluarga ternama di Maroko, keluarga Humaria, Al-Imam Abdullah bin Siddiq Al-Humari datang juga ke tempat Syekh Yasin, ambil sanad kepada Syekh Yasin. Orang mana? Orang Padang. Nggak mengatakan mereka, kami kan dari Arab. Buat apa ngambil dari orang Padang? Nah, Syekh Yasin kira-kira ngambilnya dari mana? Dari Batu Sangkar? Dari Payakumbuh? Enggak. Dari Padang Panjang? Enggak. Ngambilnya dari ulama-ulama di Makkah. Jadi nggak ada narasi yang seperti ini di agama kita, itu nggak ada. Ini kalau kita mau bicara secara intern umat Islam dulu saja.
Kita tidak perlu bicara keluar karena wacana kebangsaan juga harus kita jaga. 2 minggu yang lalu saya diminta ngisi di salah satu rumah sakit Kristen di Jakarta ini. Jadi setelah pendetanya naik ceramah halal bihalal, ya, kemudian kami yang ceramah bahwa Islam adalah agama yang menjaga harmoni mulai dari circle yang paling kecil sampai circle yang paling besar. Mulai dari ukhuwah nasabiyah dijaga. Walladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dijaga kita, mulai dari satu nasab dijaga, mulai dari satu agama dijaga, innamal mu'minuna ikhwatun dijaga, mulai dari kemanusiaan dijaga, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, mulai dari khalqiyah pun dijaga. Sekarang narasi yang seperti ini jangan sampai kita biarkan. Dengan cara apa? Kita makmurkan majelis taklim, kita makmurkan majelis maulid. Ini khawatirnya insya Allah nggak ada di sini tuh, ya, insya Allah di tempat lain itu. Datangnya tuh gara-gara ada bungkusan kotak itu, ya. Nih, tapi perlu kita budayakan. Kalau seandainya kita berinfak dengan nasi bungkus, masyarakat bisa datang untuk mendengarkan ilmu. Ini adalah ajarannya para habaib, para alim ulama, para kiai di zaman dulu. Mereka berkorban untuk mengajak orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya gurunya Imam Syafi'i, apa kira-kira motivasi para kiai ngabisin uang buat dakwah, habaib ngeluarin uang buat dakwah? Kita nggak bicara oknum. Karena di setiap kelompok pasti ada oknum, setiap rumah pasti ada kamar masjid saja ada kamar mandi. Imam Sufyan bin Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i di Madinah, apa kata beliau? Arfa'un nasi manzilatan yaumal qiyamah man kana bainallah wa baina ibadihi humul anbiya wal ulama. Kalau kalian mau lihat, ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau kalian mau lihat orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah di hari kiamat, itu adalah mereka yang menjadi perantara, konektor, penghubung antara Allah dengan hambanya. Cuma 2. Satu, para nabi yang mereka sudah sekarang jasadnya tidak ada di depan kita. Yang kedua adalah para ulama. Jadi narasi yang harus kita bangun bagaimana? Cintai ulama, cintai para ulama, baik yang dari Indonesia maupun yang tidak dari Indonesia. Narasi itu harus kita hilangkan, harus dilawan. Saya punya guru Kiai Haji Ahmad Marwazi, sahabat dari Kiai Salman Yahya. Itu orang-orang dari luar negeri pada ngambil sanad dari beliau. Saya sebut pertama, Mufti Australia. Saya menghatamkan kitab fikih akbar sama beliau. Syekh Salim Alwan dari Australia, Ahbash, muridnya Syekh Abdullah Al-Haroni. Datang ke rumahnya Kiai Ahmad Marwazi, di depannya jualan ayam geprek. Depannya jualan ayam geprek, ruang tengahnya penuh dengan barang, ada sepeda macam-macam. Duduk tuh Mufti Australia ngambil sanad sama Kiai Ahmad Marwazi. Yang jadi Menteri Wakaf sekarang di Mesir, guru kami, Ad-Doktor Asy-Syaikh Usamah Sayyid Al-Azhari. Ini beliau julukannya Al-Imamul Muntazar, imam yang ditunggu, karena beliau mutafannin sekali. 12 cabang ilmu, beliau punya guru yang banyak. Sekarang jadi Menteri Wakaf. Datang ke Indonesia nggak takabur. Saya kan sanadnya sudah ngambil dari Al-Amil Al-Kabir. Saya punya sahabat dan nggak datang ke Kiai Marwazi ngaji. Nggak ngelihatnya orang Arab, nggak. Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, tapi kata Nabi, Salman min ahli baiti. Salman termasuk dalam golongan keluarga saya. Al-ihtibar fil ilm, ikhwan. Yang menjadi pertimbangan tuh ilmu yang membawa manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Begitu juga kita balik. Orang-orang Indonesia tidak ada tuh yang sungkan belajar kepada para masyayikh, tidak ada ceritanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan datang sampai ke Makkah melihat Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Ini Kiai Haji Ahmad melihat Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama di Makkah. Wah, ini orang Arab, saya nggak ngambil. Nggak ada ceritanya begitu. Bisa putus sanad, saudara. Jadi kalau kita ngelihat ada nur, ada cahaya yang Allah titipkan dalam hati para ulama, kita nggak mandang warna kulitnya. Mauritania itu negara yang terbelakang secara fisik,
tapi di situ menumbuhkan satu ulama yang diberi gelar Ma'ali Syekh, ketua Liga Muslim Abdullah bin Bayah. Ada seorang ulama, sekarang sudah jadi ulama besar di Amerika. Beliau tadinya adalah pendeta Kristen Ortodoks, sangat alim sekarang fikih Maliki, namanya Syekh Hamzah Yusuf Hansen. Datang ke Mauritania ngaji dengan Syekh Abdullah bin Bayah, tidak mengatakan kami orang Amerika, buat apa kami datang ke Mauritania? Tidak seperti itu. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena wajah antum sudah wajah prasmanan semua, saya nggak tega ini, ya, apalagi ada orang-orang besar di samping saya ini, saya khawatir ini, ya. Kita lihat sekarang di Tiongkok itu, kita lihat di Tiongkok, Kiai Haji Hidayatul Wahid lebih paham dari saya. Kami baru mengunjungi 5 tempat saja, baru ke Beijing, Kashgar melihat suku Uighur di sana, kemudian ke Yining, kami ke Urumqi, bertemu dengan beberapa pejabat negara Tiongkok di sana, dan juga kami pergi ke Guangzhou. Kita ada majelis begini fungsinya satu, menjaga akidah agar enggak tersesat, supaya kita di rumah tenang, enggak ada perdebatan tentang keyakinan, tahu sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Begitu juga para nabi, begitu juga sam'iyat hari kiamat, keluarga ngerti. Itu tugas para ulama tuh. Tugas yang bisa ngajar. Ngajarin fikih supaya nggak salah di dalam toharohnya, nggak salah dalam ibadahnya, tugas para ulama. Ngajarin akhlak, tugas para ulama. Tapi kita juga harus melek bahwa Nabi ketika datang ke Madinah, sebagaimana disampaikan tadi Kiai Hidayatul Wahid, adalah salah satunya membangun apa? Pasar. Kita sekarang punya ChatGPT. Ini semua antum harus install, mau nggak mau. ChatGPT ini seperti pegawai. Kadang-kadang saya suruh dia, coba kamu carikan data ini. Dicari sama dia, karena saya gaji dia, sebulan 400.000 dia. Saya marah-marahi dia itu. Kalau ada orang cari data saya, jangan harus anak di Cina kelas 6 SD wajib belajar AI. Kita velocity, joget-joget. Ini masalah gitu. Kita boleh pakai peci, kita boleh pakai gamis, kita boleh pakai sarung. Tapi wacana geopolitik kita, perkembangan kita, itu harus selalu kita update. Tak boleh. Tanya sama ChatGPT, kira-kira profesi apa yang paling jarang dimiliki orang Indonesia? Banyak itu disampaikan dokter-dokter spesialis, ada yang hanya 17 orang di Indonesia. Kita nggak mungkin semua jadi ulama. Gak mungkin semua jadi hafiz Quran, gak mungkin. Tapi minimal dengan adanya masjid al-ibadah dan majelis-majelis ta'lim, masjid-masjid yang ada di kota Jakarta ini, saya besar harapan. Masih ada kiai-kiai yang lurus, orang-orang Betawi yang ikhlas, yang mukhlis, yang nanti anak-anaknya bisa menjadi dokter, yang anak-anaknya bisa menjadi insinyur, yang anak-anaknya bisa menjadi engineer, yang punya saham bukan hanya di dalam agama saja, namun juga di dalam pengembangan riset dan teknologi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan Allah berikan kita kehidupan yang barokah, biar kita bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina dan Musdalifah, biar lontar jumroh pula Usaha dan Aqabah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Terakhir, lagi rame film Walid. Nah, tuh. Walid nak Dewi boleh. Nah, itu ya. Simbol agama pertama harus dijaga. Yang ngejaga siapa? Yang pakai simbol agama. Kalau kita sudah pakai imamah, maka jangan sampai berubah jadi imamah gitu. Ya, jangan sampai berubah. Itu kita jaga. Kenapa? Karena orang lihat kepada kita. Yang kedua, kita juga harus berhati-hati, jangan mudah-mudah kita masuk ke dalam hal-hal yang kita tidak ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.